Ijazah Jokowi tidak boleh difoto. Ijazah Bung Hatta malah dipajang di Universitas Belanda. Hal semuanya aneh dan mencurigakan. Setidaknya dua kata ini sangat layak untuk diucapkan dari masyarakat ketika melihat prosedur pembatasan akses awak media sebagaimana yang terjadi Rabu 16 April 2025 sore di depan rumah bekas Presiden RI ke-7 Jokowi di kawasan Solo. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita mau mengingatkan ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video baru lainnya. Isi berita cerita seseorang wartawan bernama Ihsan Nur Roshid yang katanya sore kemarin para wartawan yang biasanya selalu standby di depan rumah tersebut dipanggil masuk. Namun dengan syarat bahwa di depan gerbang mereka diwajibkan untuk mengumpulkan semua kamera, HP, dan segala jenis alat perekam elektronik terlebih dahulu. Prosedur kemarin sebenarnya sangat ironis dan menyedihkan di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini. Karena awak media dan pers masa kini seharusnya aktual, faktual, dan objektif dalam memberitakan, disertai dengan bukti dokumentasi asli, baik berupa audio, foto, maupun audiovisual. Moso wartawan kembali disuruh hanya melihat, menghafal, dan menceritakan apa yang sangat terbatas diketahui hanya melalui panca inderanya. Apalagi jelas betul bahwa sesampainya di dalam, para awak media tersebut sama sekali tidak diperbolehkan memotret dan hanya diperlihatkan sekilas saja. Ini sangat mengingatkan kita pada masa kelam pers Indonesia zaman rezim Orde Baru di Indonesia pada tahun 1966 sampai 1998, di mana selama era itu media mengalami banyak pembatasan dan kontrol. Wartawan seringkali harus mengikuti prosedur ketat dan mendapatkan izin khusus untuk meliput acara tertentu. Tidak jarang, setelah terbit atau disiarkan pun, masih ada tindakan pempredelan bila mana pemberitaannya tidak sesuai dengan selera penguasa. Tidak hanya di Indonesia, sebelum bersatu di negara Jerman Timur 1950-an hingga 1989, di bawah rezim komunis, media sangat dikontrol oleh negara, dan wartawan harus mematuhi prosedur ketat untuk meliputi acara publik, seringkali tanpa perangkat rekaman. Ada juga di Uni Soviet, di era Stalin dan seterusnya, media mengalami sensor berat, di mana wartawan tidak diizinkan untuk meliput acara tertentu tanpa persetujuan dari otoritas. Mirip sekali Indonesia sekarang, wallahualam. Seharusnya organisasi jurnalis Indonesia melakukan protes keras terhadap perlakuan yang kemarin terjadi. Karena hal tersebut, selain tidak manusiawi, juga membuat kualitas berita yang dihasilkan sangat jauh dari prinsip jurnalisme modern. Dan menjadi kental unsur subjektifnya, karena hanya mengandalkan persepsi dan opini belaka, sangat berbahaya karena bisa memecahkan belah sesama anak bangsa. Jadi, tanpa bukti visual apapun, pengakuan wartawan INR dalam YouTube tersebut yang mana dia tidak bisa memastikan apakah ijazah yang diperlihatkan Jokowi sama dengan yang sama ini beredar di medsos atau tidak. Dia hanya bisa menjawab sangat mirip. Namun, kesaksian ini tidak punya arti apa-apa karena tanpa bukti dan hanya sekualitas obrolan warung kopi saja. Bahkan ketika dia menanyakan kepada Jokowi soal kacamata, malah dijawab saat itu karena minusnya sedikit, maka ketika pecah, akhirnya sudah enggak dipakai lagi, sebuah jawaban konyol.
Ironisnya, beberapa jam sebelumnya, perwakilan masyarakat diantaranya adalah tim pemburu ijazah palsu Jokowi dan tim pembela ulama dan aktivis, malah tidak diperbolehkan melihat bentuk ijazah tersebut dan malah seperti ditantang untuk bertemu di pengadilan kalau mau melihatnya. Karena Jokowi sendiri yang mengatakan hanya mau memperlihatkan kalau diperintah oleh pengadilan atau keputusan hukum. Sikap tidak terbuka dan terkesan menutup-nutupi fakta ini sebenarnya malah merugikannya sendiri karena semakin mempertajam kecurigaan masyarakat meski sudah diperlihatkan ke depan awak media. Hal 180 derajat berbeda adalah ketika kita melihat apa yang dilakukan terhadap ijazah Wakil Presiden pertama sekaligus salah satu proklamator kita, Muhammad Hatta, 12 Agustus 1902 sampai 14 Maret 1980, yang sejarahnya setelah beliau menamatkan pendidikan di Hedel School di Padang, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Belanda, tepatnya di Universitas Netherlands Handel Hogeschool, yang sekarang dikenal sebagai Erasmus Universitas Rotterdam. Mengambil Handelswetenschapel ataupun ilmu perdagangan di Fakultas Ekonomi mulai tahun 1921 dan lulus tahun 1932 dengan gelar Doctorandus in the Economics Wetenschapel. Hal yang sangat membanggakan, kini seluruh masyarakat yang berkunjung ke kampus tersebut di Rotterdam bisa menyaksikan replika ijazah beliau yang terpampang di gedung perpustakaan kampus Erasmus Universitas ini sebagai bentuk penghormatan internasional atau Belanda terhadap beliau. Muhammad Hatta dianggap sebagai alumni bersejarah dan tokoh dunia yang pernah belajar di kampus tersebut, serta memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi dan ekonomi. Kesimpulannya, tanpa perlu mencari-cari alasan berlindung di balik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Kalau ijazahnya Muhammad Hatta, di atas ini jelas terbukti asli dan membanggakan seluruh masyarakat Indonesia hingga dipasang di kampus Belanda. Sedangkan kalau ijazah tidak boleh difoto, hanya boleh dilihat dan itu pun semua kamera dan HP dikumpulkan dulu semuanya. Ini namanya membagongkan. Jelas, persoalan ijazah palsu malah akan makin meruncing akibat ketidaktransparan ini. Maka tagar Adili Jokowi dan tagar Makzulkan Fufu Fafa harus jadi solusi. Larang wartawan foto ijazah, Jokowi mirip rezim Orba. Organisasi wartawan diserukan memprotes keras perlakuan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang melarang awak media mengambil gambar dan mempublikasikan ijazah yang ditunjukkannya. Demikian dikatakan aktivis tim pembela ulama dan aktivis Roy Suryo kepada wartawan Kamis 17 April 2025. Pelarangan mengambil gambar ijazah tersebut tidak manusiawi, juga membuat kualitas berita yang dihasilkan sangat jauh dari prinsip jurnalisme modern dan menjadi kental unsur subjektifnya karena hanya mengandalkan persepsi dan opini belaka, kata Roy Suryo. Saat bertemu wartawan di kediaman pribadinya di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah pada Rabu 16 April 2025, Jokowi menunjukkan ijazahnya dari SD, SMP, SMA, hingga ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM. Informasi wartawan di lokasi sebelum bertemu Jokowi, para wartawan diwajibkan untuk mengumpulkan semua kamera, handphone, dan segala jenis alat perekam elektronik terlebih dahulu, kata Roy Suryo. Menurut Roy Suryo,
Prosedur yang dilakukan Jokowi itu sangat menyedihkan di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi komunikasi sekarang ini. Mosok wartawan kembali disuruh hanya melihat, menghafal, dan menceritakan apa yang sangat terbatas diketahui, hanya melalui panca inderanya, kata Roy Suryo. Kata Roy Suryo, perlakuan Jokowi tersebut seperti rezim Orde Baru, di mana era itu media mengalami banyak pembatasan dan kontrol. Wartawan seringkali harus mengikuti prosedur ketat dan mendapatkan izin khusus untuk meliputi acara tertentu. Tidak jarang setelah terbit atau disiarkan pun masih ada tindakan pempredelan, bila mana pemberitaannya tidak sesuai dengan selera penguasa. Nah, itu tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.